Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini sudahkah kita menggunakan waktu sebaik mungkin sekalipun kondisi belum mengalami titik terang? Tetap semangat dan terus semakin menyatu dalam Tuhan. Maka kita akan dibawa lebih mengerti bahwa hidup yang kita jalani adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu, tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita tidak menyia-nyiakan hidup yang kita jalani sekarang. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah kesempatan ini dapat kami gunakan sebaik mungkin untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan yang disampaikan, di mana kami rindu agar semua kebenaran firman-Mu menjadi sesuatu yang terus mengalami pertumbuhan dalam iman rohani kami, dan kami terus semakin dibawa menjadi pribadi-pribadi yang bermakna, pribadi-pribadi yang terus memiliki arti, sehingga kami mengerti bahwa hidup yang kami jalani di dalam Engkau adalah hidup yang berharga. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada saat ini. Biarlah terus Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, untuk dibawa mengerti tentang firman yang disampaikan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berharga. Terdapat dalam Matius 12 ayat 12a, demikian firman Tuhan, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Kekasih Kristus, ayat ini adalah perkataan Yesus yang disampaikan kepada orang Farisi yang mempersalahkan apa yang dilakukan Yesus dalam menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat. Dan Yesus mengatakan bahwa manusia lebih berharga daripada domba yang hilang, di mana mereka menyelamatkan domba tersebut pada hari Sabat. Hidup kita selamanya berharga bagi Tuhan pencipta kita, karena diri kita telah diciptakan menurut gambar Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, bahkan telah ditebus oleh darahnya. Seiring berharganya hidup kita di mata Tuhan, demikian juga dengan otoritas yang Tuhan berikan pada diri kita sangat berharga. Apakah hal ini kita semua sudah mengetahuinya dan diyakinkan akan nilai serta tujuan Tuhan tentang kita semua bagi dunia? Pemazmur yaitu Daud menceritakan diri kita yang berharga karena sejak dalam kandungan Tuhan sudah membentuk. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan menciptakan bagian dalam dan komponen-komponen kita. Tuhan juga membuat kita menjadi makhluk penting sehingga kita diciptakan menurut gambarnya dan memberi kita tujuan. Bukan hanya itu saja, kita ini sangat spesial karena Tuhan menenun kita sesuai dengan rancangan Tuhan sendiri bagi hidup kita. Kita tidak dilahirkan secara kebetulan, tetapi pribadi yang dirancang sangat spesial. Alkitab mengatakan bahwa pikiran Allah tentang kita begitu mengagumkan sehingga kita tidak dapat menganalisanya. Dalam Mazmur 139 ayat 15 sampai 16 mengatakan, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, karena aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Ayat ini memberikan pengertian bahwa seluruh struktur dan tubuh kita tidak ada yang tersembunyi dari Allah, sekalipun kita diciptakan di tempat yang tersembunyi. Jadi ketika sperma bersatu dengan indung telur, Tuhan mempunyai alasan dan tujuan untuk lahirnya manusia, bukannya lahir secara kebetulan. Tuhan dalam pikirannya telah merancang sesuatu yang ingin dicapainya di bumi, dan pencapaiannya itu melalui manusia. Dan itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita untuk melakukannya. Pemazmur juga menyampaikan sebelum kita dikandung Tuhan telah menyelesaikan hidup kita. Mazmur 139 ayat 16. Maksudnya apa yang kita lakukan telah ditetapkan dan ditulis sebelum hari kita dilahirkan. Sepertinya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita selesaikan sudah ditulis dalam satu buku oleh Tuhan yang menetapkan kita untuk mengungkapkan kepada dunia tentang pemikiran-pemikiran dan rencana-rencana Tuhan yang tersembunyi yang telah Tuhan taruh bagi diri kita.
Pemikiran Allah tentang diri kita begitu mengagumkan, sehingga usaha kita untuk memahami seperti mencoba menghitung butiran pasir di tepi pantai, dan itu sesuatu kemustahilan. Jadi, yang Tuhan pikirkan tentang kita begitu luar biasa, sehingga tak seorang pun yang dapat menghitung atau memahaminya. Pemazmur dalam kitab Mazmur 139 ayat 17-18 mengatakan, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau." Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa pikiran Allah tentang kita begitu mengagumkan, sehingga kita tidak bisa menganalisanya. Untuk mewujudkan otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kita, kita seharusnya tidak pernah boleh meremehkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus menemukan apa yang telah Allah tulis tentang kita. Kasih Kristus, kita dilahirkan merupakan sesuatu yang sangat berharga, di mana kita memiliki sebuah pemberian untuk memberikan kepada dunia. Ketika kita dilahirkan, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Dan yang sering kali terjadi dalam pikiran kita, mana mungkin saya dapat melakukannya, sementara orang lain sudah berlari di depan, dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk dapat mengejarnya. Mereka telah jauh meninggalkan saya di belakang dalam keberhasilan atau prestasi. Kekasih Kristus, bila kita mengetahui otoritas pribadi yang Tuhan berikan pada kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena keberhasilan dan prestasi bukan diukur dari materi dan hal-hal duniawi. Tetaplah berlari sesuai dengan otoritas pribadi kita. Ikuti aturan main dalam kebenaran Tuhan. Percayalah, kita akan tiba di garis akhir pada saat yang tepat seperti yang Tuhan rencanakan. Jangan gunakan jalan pintas, karena itu tidak mencerminkan cara-cara Tuhan, dan itu menyebabkan kita bukan menjadi pribadi kita yang sebenarnya. Ingat, jangan kita buang pribadi yang berharga yang Tuhan sudah rancangkan karena hanya untuk kepentingan sesaat. Pribadi kita yang sebenarnya adalah berharga. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat renungan hari ini. Engkau telah kembali mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan, agar kami menyadari tentang hidup yang kami jalani ini adalah sesuatu hidup yang sangat berharga, karena Engkau sudah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu, bahkan telah memberikan kami satu otoritas, dan inilah yang menjadikan kami pribadi yang berharga. Tuhan, biarlah kami membawa hidup ini untuk terus makin bermakna dan menjadikan terus semakin berguna bagi Engkau. Tuhan, kami rindu lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biarlah kami menjadi satu umat-Mu yang senantiasa menyenangkan Engkau. Bahkan kami mampu membawa semuanya ini baik dalam kehidupan kami, anak-anak kami, dan seluruh keluarga kami, Tuhan. Terus mengikut Engkau dan mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Pimpin kami supaya kami terus menjadi berkat Tuhan. Dan hidup yang kami jalani terus mengalami terobosan demi terobosan yang terjadi seperti apa yang direncanakan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.